Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep masyarakat ideal menurut Al-Quran. Yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, sekalipun tidak memberikan petunjuk langsung tentang suatu bentuk masyarakat yang dicita-citakan di masa mendatang. Namun memberikan petunjuk mengenai ciri-ciri dan kualitas suatu masyarakat yang baik. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap masyarakat ideal jelas memerlukan interpretasi dan pengembangan pemikiran yang lebih jauh atas apa yang diisyaratkan Al-Quran dalam beberapa ajarannya. Masyarakat ideal adalah terminologi yang digunakan Al-Quran untuk menegaskan pada suatu komunitas yang tumbuh dan berkembang pelaksanaan amar ma'ruf seiring dengan penegakan nahi mungkar, sekaligus mengidentifikasikan bahwa ada masyarakat non-ideal dengan ciri-ciri seperti tiadanya amar ma'ruf, juga adanya pengunduran penegakan nahi mungkar. Adapun Al-Quran telah menjelaskan di dalam Quran surat As-Sabah ayat 5, negeri yang makmur dan damai diungkapkan dengan kalimat baldatun thayyibatun warfun ghafur. Secara bahasa berarti negeri yang baik dengan Rabb yang Maha Pengampun. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih masyarakat ideal itu. Yang saya ketahui adalah Al-Quran menegaskan pada mulanya manusia itu adalah suatu umat. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Faktanya manusia tidak mengerti keseluruhan hakikat hidup. Manusia tidak mengerti bagaimana cara mengatur hubungan antara mereka atau menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Manusia justru memiliki egoisme yang memicu pada perselisihan. Karena itu Allah mengutus Nabi untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan Allah dan sebagai mediator untuk menyelesaikan perselisihan. Hal ini ditegaskan dalam surat Yunus yang artinya manusia dahulunya adalah suatu umat kemudian berselisih kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Allah dahulu. Patilah mereka telah diputuskan tentang apa yang mereka selisihkan. Adapun Al-Quran telah menjelaskan di dalam surat As-Sabah, negeri yang makmur dan damai diungkapkan dengan kalimat baldatun thayyibatun warfun ghafur. Secara bahasa berarti negeri yang baik, dan Rabbun Ghafur secara bahasa berarti negeri yang baik dengan Rabb yang Maha Pengampun. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana hakikat dan ciri-cirinya baldatun thayyibatun warfun ghafur, keadaan negeri yang menjadi dambaan dan impian seluruh manusia, yaitu sebuah negeri yang memiliki gambaran yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu negeri yang selaras antara kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Yang kedua yaitu negeri yang penduduknya subur dan makmur, namun tidak lupa untuk bersyukur. Yang ketiga adalah negeri yang seimbang antara kebaikan jasmani dan rohani penduduknya. Yang keempat, negeri yang aman dari musuh baik dari dalam maupun dari luar. Yang selanjutnya, negeri yang maju baik dalam hal ilmu agama ataupun ilmu dunianya. Negeri dengan penguasa yang adil dan salisih dan penduduk hormat dan patuh. Yang terakhir yaitu negeri yang di dalamnya terjalin hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakatnya, yaitu dengan terwujudnya saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Namun terbentuknya keadaan negeri impian ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena negeri impian ini merupakan suatu keistimewaan, tentu memerlukan perjuangan dan
usaha keras dalam mewujudkannya. Bahkan perjuangan dan usaha keras saja tidak cukup, tapi harus dibarengi pula dengan bimbingan yang jelas dari Allah. Dikarenakan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu, meski manusia mengetahui maslahatnya di dunia, terutama dengan hubungan dengan sisi jasmani, tetapi pengetahuan ini hanya sebagaimana saja, sehingga ada banyak hal tentang maslahat dunia yang tidak diketahui manusia, terutama yang berhubungan dengan sisi rohani. Yang kedua, seringkali akal manusia terkecoh ketika menilai sebuah maslahat, sehingga seringkali suatu yang membahayakan dianggap sebagai bermanfaat, dikarenakan keterbatasan kemampuan akal manusia. Yang ketiga adalah akal manusia tidak akan mampu mengetahui maslahat yang berhubungan dengan akhirat, pada kehidupan akhirat merupakan tujuan utama dan target akhir, bahkan masanya akan selama-lamanya. Dari sini kita bisa mengerti arti penting syariat agama bagi kehidupan manusia, baik untuk kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahkan telah terbukti dalam sejarah kehidupan manusia bahwa mayoritas negara yang kuat, kekuasaannya yang luas itu asal mulanya dari agamanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.